kabar? Hey, Lin. Gimana liburan kemarin? Seru? Seru dong. Cuman habis libur gini ya, kita udah lama banget nih nggak dengar kondisi pasar finansial saat ini. Iya lagi sama, mending kita tonton dulu Market Beat dari BTN Prioritas supaya kita tetap update tentang market hari ini. Yuk. Pasar keuangan global kembali mengalami volatilitas yang dipengaruhi oleh Presiden Amerika Donald Trump yang mengumumkan kebijakan tarif impor baru atau tarif resiprokal sebesar 10 hingga 49% terhadap 180 negara termasuk Indonesia. Secara umum, Amerika akan memberlakukan tarif bea impor dengan tarif dasar 10% pada semua impor barang ke Amerika dan bea masuk yang lebih tinggi pada ratusan negara lain. Contohnya, tarif impor China akan dikenakan tambahan biaya sebesar 34%, untuk Uni Eropa 20%, Korea Selatan 25%, Jepang 24%, dan untuk Indonesia sebesar 32%. Selain itu, ekonom Goldman Sachs yang dipimpin oleh Jan Hatzius menurunkan proyeksi pertumbuhan GDP Amerika Serikat kuartal 4 2025 menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Mereka juga menaikkan probabilitas resesi 12 bulan ke depan dari 35% menjadi 45%. Hal tersebut menyebabkan indeks saham Amerika seperti Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq turun hingga 10% pada awal April 2025. Penurunan juga terjadi pada pasar saham Hong Kong, yaitu Hang Seng, yang turun hampir 14%. Pasar domestik pun turut terpengaruh dengan sentimen tersebut, di mana pasar saham dalam negeri dibuka minus 9,19% dan sempat mengalami trading halt pada awal perdagangan 8 April 2025. Nilai tukar USD IDR sempat hampir mencapai level 16.900 yang merupakan level tertingginya. Yield Indo GB 10 tahun kembali ke level 7,19%, di mana sebelumnya sempat berada pada level 6,7% pada bulan Februari 2025. Namun, pada 9 April 2025, Donald Trump mengumumkan penundaan sementara selama 90 hari atas tarif yang rencananya diberlakukan kepada banyak negara, kecuali untuk China yang malah dinaikkan menjadi 125%. Hal tersebut menyebabkan indeks saham Amerika naik cukup signifikan. Contohnya Nasdaq yang naik hingga 12,16%. Sehingga bagi investor yang memiliki profil resiko agresif, maka investor dapat mempertimbangkan untuk mengakumulasi instrumen reksadana saham secara bertahap. Karena reksadana saham dapat memberikan potensi imbal hasil yang menarik, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan investor dengan profil resiko konservatif hingga moderat dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di instrumen reksadana pendapatan tetap yang fokus berinvestasi pada obligasi berdurasi pendek dan juga memiliki potensi imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi dan review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif nasabah bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola resiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan. Dalam pilar wealth management, selain investasi, proteksi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsep asuransi yang dijual di bank adalah bank assurance, yang merupakan kerjasama antara bank dan juga perusahaan asuransi untuk memberikan solusi asuransi kepada nasabah. Tentunya, memiliki asuransi itu sangatlah penting dan ada beberapa alasan mengapa kita harus memiliki asuransi. Yang pertama, melindungi dari risiko keuangan. Yang kedua, perlindungan terhadap aset. Dan yang ketiga, menjamin kesejahteraan keluarga. Saat ini, produk asuransi yang menjadi fokus BTN adalah asuransi penyakit kritis yang biasanya memerlukan biaya hingga ratusan juta rupiah. Asuransi penyakit kritis dapat memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis jika terdiagnosis dengan salah satu penyakit kritis yang tercakup dalam polis, seperti kanker, serangan jantung, stroke, dan juga penyakit kritis lainnya. Polis ini biasanya memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya untuk membantu biaya pengobatan atau mengganti penghasilan yang hilang selama masa pemulihan nasabah. Sehingga memiliki proteksi, kami anjurkan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah. Wah, insightful banget, Lin. Jadi kita tahu nih kondisi pasar saat ini seperti apa. Apalagi pentingnya punya asuransi, itu juga menjadi salah satu perhatian dalam lingkup wealth management. Bener banget Mas, tapi
Tapi kita jangan lupa nih Mas, untuk selalu perhatikan profil risiko kita dan selalu mereview portofolio investasi kita secara berkala. Hal tersebut bisa menjadi strategi yang baik nih Mas untuk mengelola risiko dan menghadapi volatilitas di pasar keuangan.